dengan seni supaya kita bisa mengisi Gunung Kidul yang lebih baik, dan dengan seni supaya kita bisa lebih menyatukan teman-teman seni rupa seluruh Gunung Kidul dan seluruh Indonesia lebih luas, untuk supaya kita lebih bisa membangun daerah masing-masing dengan seni. Lestari budayaku. Panggilan Iba Ibok. Kayu Angin sendiri adalah sanggar seni rupa yang berdiri dari awalnya berdiri dari tahun 2003 di daerah Ngunut Playen, dan pada waktu itu didirikan oleh guru bapak teman saya yaitu Intan GS Bono, dan ada teman saya dua dan saya sendiri. Pada awalnya ya Pak Bono sendiri sudah mempunyai sanggar, yaitu sanggar alam. Kemudian beliau mengganti sanggar tersebut pada tahun 2003 karena perkenalan kami, yaitu saya sendiri dan ada salah seorang perupa juga asal Playen dan tetangga Pak Bono. Kemudian kami berempat mencoba untuk ngobrol bareng dan membuat sanggar, yaitu sanggar Kayu Angin. Kalau anggotanya sanggar Kayu Angin itu banyak mas, tapi kalau yang mendirikan kami berempat. Pertama adalah Pak Bono sendiri, kemudian ada Mas Hardi, kemudian Mas Edi Patmo, kemudian saya. Pada awalnya sanggar tersebut adalah sanggar yang hanya kami pada waktu itu hanya berbincang-bincang, ngobrol bareng, wedangan bareng, kemudian berkarya bareng, kemudian kenapa kita nggak membuat sanggar, dan menemukanlah itu sanggar Kayu Angin. Kang Bono sendiri adalah perupa dengan aliran pada waktu itu dekoratif. Kang Bono sebelum itu belajar banyak aliran dan kemudian bermuara ke aliran dekoratif. Kemudian Mas Hardi sendiri alirannya adalah realis, dan Mas Edi Patmo alirannya ekspresif. Kemudian saya lebih ke surrealis. Pada waktu itu tahun 2003 belum begitu banyak perupa-perupa seperti sekarang. Ada banyak tapi kita belum saling mengenal. Untuk mengenal mereka itu karena belum ada medsos seperti ini, sangat susah. Kemudian kami sempat dipertemukan oleh beberapa teman, mereka mencoba untuk mengenalkan kami, kemudian punya ide gagasan kenapa tidak kita coba buat sanggar supaya nanti anak-anak yang pengen belajar seni rupa itu bisa ke sanggar Kayu Angin, karena waktu pada tahun tersebut untuk mencari sanggar seni rupa juga sangat susah begitu. Jadi kami mencoba untuk membuat sanggar terutama untuk perkumpulan para perupa dan anak-anak untuk belajar, maka tercetuslah pembuatan sanggar tersebut. Kita berempat karena kesibukan masing-masing. Mas Hardi juga sekarang sudah menjadi art worker di Jogja, terus kemudian Mas Edi Patmo sendiri sibuk dengan komunitas resanya, dan Pak Bono sudah meninggal pada tahun 2013. Kemudian sanggar tersebut sempat vakum beberapa tahun, dan pewaris sanggar tersebut adalah Mas Julian. Pada tahun
Julian itu pada tahun 2017 menyerahkan Sanggar Kayu Angin kepada saya supaya Sanggar Kayu Angin itu pindah di daerah Sumber Mulyo mawon. Makaten. Tepatnya di Dusun Sumber Mulyo RT 4 Kepek Wonosari Gunung Kidul. Pada tahun 2017 sanggar tersebut kita boyong ke Sumber Mulyo. Untuk supaya agar eksis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, kita juga terkadang melibatkan masyarakat sekitar. Supaya apa? Supaya sanggar itu tidak hanya bermanfaat untuk teman-teman perupa saja, tapi lebih kepada masyarakat pada umumnya. Maka kami terkadang membuat acara yang menggandeng masyarakat sekitar. Yang jelas kami mencoba untuk supaya memperkenalkan seni terhadap masyarakat umum atau masyarakat yang awam terhadap seni, bahwasannya kami mencoba untuk mempiurkan tidak lebih ke idealisme, karena nanti ketika idealisme itu sudah terbentuk hanya akan membuat pengkotaan. Maka misi kami yaitu terhadap sanggar tersebut supaya mengedukasi seni terhadap masyarakat. Makatan. Berapa nggih? 7. Jadi saya sendiri, kemudian istri saya membantu, kemudian ada Mas Basrudin Mahmud, itu teman saya, kemudian ada Pak Handoko, Bu Kinanti, Mbah Walodeng, dan Mbak Puji. Jadi kemudian ada masyarakat yang sering membantu, tapi untuk anggota sanggar sendiri itu ada 7. Ya. Yang kami ingin ajarkan terhadap yang pengen belajar bersama di sini, belajar bersama bukan kami mengajarkan tapi belajar bersama. Yang pertama adalah melukis. Kemudian kami juga mengajarkan tentang desain visual, desain komunikasi visual, terutama Corel dan Photoshop. Kemudian kami juga mengajarkan teknik sablon, seperti itu. Untuk masyarakat dengan berdirinya Sanggar Kayu Angin di tepatnya Sumber Mulyo RT 4 ini, untuk masyarakat sendiri, masyarakat khususnya sekitar itu sangat antusias, dan mereka ketika kami membuat acara-acara, entah itu acara seni atau acara yang sifatnya sosial, mereka dengan sangat antusias membantu, dan mereka dengan semangat membantu. Harapan kita sebagai pengelola sanggar terhadap masyarakat sekitar agar sanggar yang kita bangun dan yang kita jalankan ini berguna buat masyarakat, dan kita bisa berkegiatan bareng, bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sosial secara bersama-sama, dan untuk anak-anak sekitar dusun atau di luar dusun supaya bisa belajar bersama di sini dan menghidupkan sanggar untuk saling bertukar pikiran, saling belajar di sini. Jadi harapan saya terhadap masyarakat supaya sanggar kami itu mengedukasi dan memberi kekayaan tentang apa yang kita bisa, apa yang dapat kita sumbangkan, terutama tentang seni rupa. Terus untuk pemerintahan Gunung Kidul, harapan kami adalah agar Sanggar Kayu Angin juga sebagai kekayaan budaya yang sifatnya seni,
kami bergerak di bidang seni agar kami juga bisa mengisi Gunung Kidul melalui karya-karya kami, melalui kegiatan-kegiatan kami untuk eh, menambah kekayaan dan partisipasi kita terhadap Gunung Kidul, eh, yang bisa memberikan sesuatu yang positif terhadap masyarakat Gunung Kidul.